saya sehat. Nah, ya, ya, wae. Oh, suara saya masih putus-putus. Matikan kamera ya, biar suaranya jelas. Aduh, siapa yang diputusin? Apakah suara saya sekarang sudah terdengar jelas? Atau masih putus-putus seperti tadi? Sudah teh. Sudah. Mungkin ini diharuskan untuk off cam. Mohon maaf ya. Nih, langsung aja daripada lama-lama nih. Seperti biasa ya, kita punya kata kunci yaitu rujak. Aduh, Kang Rian. Ya, langsung ya, yang R. Nih, apa kabar dengan rohaninya? Gimana teman-teman rohaninya? Pada gimana nih? Pada keimanannya meningkat kah? Lagi stabil kah? Atau lagi down? Wih, kata Kang Lian, alhamdulillah seneng akhirnya resmi naik semester 5. Teman-teman yang lainnya gimana nih rohaninya? Mungkin teman-teman yang lain masih pada malu ya. Ya udah langsung aja. Kang Dede udah ada di sini. Udah ya. Bentar saya coba on cam lagi. Sekarang masih putus-putus atau udah bagus lagi? Bagus teh. Bagus. Oh ya udah bagus. Ya lanjut. Yang kedua, apa kabar dengan kondisi keuangannya nih? Keuangannya gimana teman-teman? Kemarin kan hari Minggu ya. Biasanya hari Minggu tuh pada jalan-jalan, pada ngeluarin uang. Pada ada kah? Atau lagi sama kayak saya? Alhamdulillah. Dompet tipis kata kalian. Ya nggak apa-apa ya. Ntar kita nabung lagi, kerja lagi supaya uangnya banyak. Nah, yang selanjutnya ada J atau kondisi jasmaninya. Kesehatan kalian, Akang Teteh gimana? Sehat-sehat kah? Atau ada yang lagi Alhamdulillah. sakit? Teh Winda sehat? Alhamdulillah. Mana wajahnya Teh Winda? Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian katanya alhamdulillah sehat, sakit hati nggak ada obatnya. Aduh, ngapain sakit hati? Kan ada Allah obatnya.
Selanjutnya ada kegiatan akademiknya nih. Gimana kabarnya? Lihat tadi kan Kang Rian bilang katanya apa? Baru naik semester 5 katanya semester 7 dipercepat untuk skripsi. Nggak apa-apa, harus tetap semangat. Yang lain kayak gimana nih? Kegiatan akademiknya sehat kah? Sehat, lancar kah? Lancar? Alhamdulillah teh mulai banyak tugas. Alhamdulillah teh mulai banyak tugas. Iya ya, karena memang mungkin sekarang semester genap. Jadi ya semangat aja. Kalau mau paksakan pokoknya mah ada tugas kerjain weh walaupun dipaksain gak apa-apa. Ini kata Kang Rian cina dosen semester 5-nya galak sama ketat teteh. Di sini juga sama ada dosen yang galak. Tapi yang gak apa-apa itu tuh pacuan untuk kita lebih semangat tahu biar kita bisa dapat nilai A. Lanjut lagi ya. Terus ada apa kabar keluarganya nih? Orang tua Kang Teteh semua sehat kan? Atau ada yang mungkin sedang sakit? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, amin. Lanjut teh, Wid. Next slide. Udah teh kalau untuk ruang jam mah. Udah, ya udah berarti kita tinggal baca doa dulu bareng-bareng ya. Doanya tahu doa ini nggak yang ready to be robah? Sak bareng-bareng yuk. Ready to be robah. Wabil Islam Dina. Nabi Muhammad Nabiya. Rasulullah. Rabbi Jidni Ilman Wajukni Fahman Rabbi Sadri Wajibli Amri Wahlul Datamil Lisani Yafqahu Qouli. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan nanti bisa kita serap. Amin. Langsung aja ya kita kedatangan tamu spesial yang kebetulan beliau juga sudah mengisi kajian yang temanya apa coba? Masih inget nggak? Bingung ya siapa? Masih inget Kang Dede? Yang waktu itu juga isi WIR? Ayo masih inget nggak tema yang beliau sampaikan apa kemarin? Yang tentang batu. Iya ya, yang tentang batu, yang tentang apa? Namanya tayamum itu. Nah, sekarang beliau juga akan mengisi kajian WIR kembali. Sebelumnya Kang Dede ada? Nah, ada teh, ada. Oh, udah siap Kang? Insya Allah teh. Insya Allah. Baik atuh, langsung aja ya daripada lama-lama. Mangga Kang Dede, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ilmil ulama'ir rasikhin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Wiri ini, kegiatan Wiri ini, dan terutama kepada moderator Teh Dehira yang telah memberikan waktu. Langsung aja ya kepada materi. Adus. Kita sekarang akan membahas pasal adus. Apa itu yang disebut dengan adus, mandi besar? Menurut Lugot, yang disebut mandi besar ialah sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan.
ngocorkeun cai karena hiji perkara kalawan mutlak. Jadi kalau kita jadi kalau kita mengalirkan air mau kemanapun, mau dari sungai, mau dari selokan, mau dari apapun itu, maka itu disebut dengan guslun atau mandi besar atau adus dalam bahasa kita. Tetapi apa adus secara syara, secara istilah? Sailanuhu ala jami'il badani biniyatin maksusatin. Yaitu mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat yang ditentukan. Nah, jadi kalau kita adus karena mandi besar karena haid, maka niatnya nawaitul gusla lirafil hadatsil akbari anil haidi fardhu lillahi ta'ala. Kalau lelaki karena mimpi jima, nawaitul gusla lirafil hadatsil akbari anil khurujil maniyyi fardhu lillahi ta'ala. Jadi biniyatin maksusatin dengan niat yang ditentukan itu yang disebut mandi besar secara istilah. Adapun poin-poin yang mewajibkan kita kepada adus ini ada 6 perkara. Saya mengambil dari kitab Bajuriyah. Pertama ilajul hasyafati fil farji. Maaf, ini poin yang sangat jorok ya. Yaitu memasukkan hasyafah ke dalam farji. Maaf sekali kalau saya berbicara jorok. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Apa yang disebut hasyafah yaitu kemaluan lelaki, dan apa yang disebut dengan farji yaitu kemaluan perempuan. Wa yu'abbiru an hadal iltiqa'i bi ilaji hayyun wadihin ghayb hasyafati dzikri minhu au qadruha min maqtu'iha fi farjin. Nah, ini nih. Jadi dibahasakan dengan iltiqa'u, yaitu memasukkan hasyafah ke dalam farji bi ilajin hayyin. Nah, ini bi ilajin hayyin, memasukkan hasyafahnya hayyin, orang yang hidup. Jadi misalkan ada mayit perempuan sangat cantik, lalu si penjaga mayit cowok sangat bernafsu kepada mayit itu, terus si cowok memperkosa dia mayit yang perempuan tadi, maka itu tidak wajib adus bagi si cowok. Karena mengapa? Karena itu mayit. Nah, ini hayyin, orang yang hidup, mau wanita, mau perempuan, mau suami, mau istrinya harus hidup, tidak boleh ada yang mati. Bilajin hayyin wadihin, yang pertela, yang jelas. Nah, jadi tidak boleh perempuan harus perempuan, tidak boleh ada bencong, ada banci, ada khunsa. Tidak boleh. Perempuan, lelaki mutlak. Nah. Terus ya bahasa pada dikri yang memancingkan hasapa dikirnya auqad minhu auqadruha, atau kira-kiranya, maaf. Nah, ini misalkan maaf sekalian. Ini misalkan kemaluan lelaki. Ini kemaluan lelaki ya. Misalkan, maaf sekali. Nah, ini yang ujung misalkan taruh aja ini helmnya ya, kalau yang bulat, yang bekas sunat. Yang seperti helm ini. Nah, ini yang seperti helm disebut kubul. Sementara yang panjang ini gagangnya ini disebut zakar. Ini kubul. Nah, goya bahasa pada zikri, yang memanjingkan hasapada dikri, hasapada zakarnya. Jadi ini nih, ininya. Jadi kalau kita misalkan ada suami yang malam pertama dengan istrinya, nah, terus iya tuh masuknya enggak terus masuknya enggak dalam, cuma hanya ini hanya ini aja, hanya helmnya aja. Nah,
Maka ini ada beberapa pendapat, ada yang harus adus, ada yang tidak boleh adus. Karena mengapa? Karena zakarnya belum masuk. Jadi yang maksudnya hanya kubul, hanya helmnya. Jadi ada pendapat yang belum mewajibkan adus. Tetapi ada juga pendapat meskipun belum masuk dalam kemaluan si cowoknya, maka ini wajib adus meskipun ujungnya aja yang menempel ke dalam kemaluan istrinya. Asapa tadi au qadruha atau sebagiannya, jadi tidak semuanya yang masuknya. Min maktunya fi farjin. Nah, misalkan ada cowok yang gagah. Kalau disebutnya itu hypersex ya. Ini sex education. Kalau misalkan ada cowok yang gagah, terus dia memasukkan dalam sekali kemaluannya. Tak sampai potong. sampai potong kemaluan suaminya. Maka ini wajib adusnya. Wajib adus dan wajib juga membawa yang potongnya. Nah, jadi yang pertama ini, yang mewajibkan yang pertama ke dalam adus, yaitu menempelnya kemaluan seorang suami ke dalam istri. Nah, meskipun hanya ujungnya, kita mengambil kaul yang doif aja ya. Meskipun hanya yang ujungnya yang menempel ke dalam kemaluan istri, maka itu wajib adus meskipun nggak keluar si cowok ataupun si istri, belum terangsang, hanya menempel saja, wajib adus. Nah, dua, gila. Next deh. Dua, keluar air mani wa khurujil mani. Nah, dua, keluar air mani. Ay khurujil mani min saksin bi ghairi ilajin wa in qallal maniyu kakitratin walau kanat ala launid dami. Nah, yaitu keluarnya air mani min saksin dari seseorang bi ghairi ilajin, tetapi bukan karena masuk. Bukan karena masuk, ini karena mimpi. Bil ihtilam karena mimpi. Bigoiri ilajin, bukan karena memasukkan tadi asapa ke dalam farji. Wa in qallal maniyu, meskipun sedikit air maninya, kaki terotin, hanya sekecak air mani, walau kanas ala launid dami, walaupun ada warna si mani itu adami, warna merah. Nah, walau kana al-khurijul bijima'in au ghairi fi yaqtadin au nama bisyahwatin. Dah. Jadi keluar air maninya itu bukan karena memasukkan hasapa ke dalam farji, tetapi misalkan ini au minaumin, karena tidur. Misalkan sebelum tidur itu si cowok membayangkan seorang istri, seorang perempuan, wah yang seksi, yang baheno, wah nama yang segalanya dibayangkan. Nah, ketika ia tidur mimpi, terus keluar, maka itu wajib adus. Nah, maka kalau ada pertanyaan, gimana Kang kalau gimana Kang kita mimpi tetapi gak keluar? Nah, itu sunat adusnya. Kalau kita mimpi nggak keluar air mani, itu sunat adusnya. Boleh adus, boleh tidak. Nah, binaumin, karena tidur, atau syahwatin, atau karena syahwat, karena nafsu. Misalkan kita bertemu dengan seorang tante, wah seorang janda, kan biasa seorang janda itu ya mempesona ya. Nah, misalkan bertemu dengan seorang janda, terus kita wah menggebu-gebu hati, syahwat kita naik, rangsangan di dalam kita itu naik. Nah, maka itu wajib adus. Nah, bisa khawatir au goiriha, atau lian dari itu, mintori kotilmi tadi, dari jalan keluar air mani. Nah, jadi misalkan ini tuh lubang kemaluan cowok. Nah, keluarnya mintori kotilmu tadi. Nah, dari
eh, kalau bahasa IPA itu sains, dari testisnya, dari testis, keluar dari testisnya, au goirihi, atau lian dari testisnya. Misalkan kita itu keluar air mani karena mimpi, pasti keluarnya dari si lubang ini, lubang kencing. Nah, tetapi kalau kita mempunyai penyakit, misalkan tulang iga kita itu harus dipotong, maka otomatis air mani kita akan keluar, maka itu juga wajib adus. Nah, jadi meskipun bukan dari jalan keluarnya air mani, dari manapun, seperti dari tulang iga yang dipotong, maka itu wajib adus. Yang ketiga, karena next. Yang ketiga, karena haid, lil haidi. Nah, tentu semua wanita pasti merasakan haid. Sakitnya haid bagaimana, panasnya haid bagaimana, efek sampingnya haid bagaimana, pasti merasakan dah. Ini juga mewajibkan kita kepada adus. Nah, mewajibkan kita kepada adus. Apa yang disebut dengan haid? Nah, karena wanita itu mengalami tiga keluar darah karena haid, karena nifas, dan karena istihadah. Nah, bagaimana kalau keputihan? Apakah wajib haid atau tidak? Tergantung. Nah, kalau keputihan lebih dari 15 hari, maka itu wajib adus. Tetapi kalau keputihan lebih dari 15 hari, maka itu tidak wajib adus. Tetapi kalau keputihan kurang dari 15 hari, maka itu ketika selesai keputihan maka wajib adus. Nah, apa yang disebut dengan haid? Haid yaitu adamul khariju min imra'atin balagot tis'asinina, yaitu darah al khariju yang keluar min imra'atin dari perempuan. Jadi mustahil lelaki haid. Kalau ada lelaki haid, mustahil. Jadi hanya wanita yang haid. Dalam kitab itu juga disebut seperti itu. Balagot karena sampai umurnya tis'asinina, 9 tahun. Jadi awal kita haid itu 9 tahun. Nah, jadi kalau kita melihat dari konteks ini, wanita dan lelaki itu kepikiran dewasanya itu berbeda 15 tahun. Karena mengapa? Lelaki balik usia 15 tahun, sementara wanita 9 tahun. Maka dengan alasan ini menikah itu dianjurkan dengan lelaki yang di atas wanita umurnya, bukan di bawah wanita. Karena mengapa? Karena wanita pasti lebih dulu meskipun masih muda kedewasaannya. Nah, haid ini karena menginjak usia 9 tahun. Seperti putri Rasulullah Sayyidina Siti Fatimah itu haid, itu beliau tidak pernah haid. Karena mengapa? Karena maka beliau disebut wanita suci. Nah, tidak pernah haid. Nah, jadi wanita pada umumnya, ya ini Imam Syafi'i meneliti di setiap negara, wanita pada umumnya itu haid berawal pada usia 9 tahun. Adapun penyebab-penyebabnya, ya saya belum tahu kalau penyebab-penyebab haid. Tapi yang saya tahu, tis'asinina, awal haid itu 9 tahun. Next. Nah, yang keempat, yang mewajibkan kita kepada adus itu adalah nifas. Apa yang disebut dia nifas? Adamul khariju akibal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Adamu itu darah al-khariju yang keluar akibal wiladati, karena sebab melahirkan. Jadi misalkan kalau ada ya, bagaimana kalau keguguran, kan itu keluar darah, maka itu tidak wajib adus karena itu bukan sebab melahirkan. Ataupun bagaimana kalau dioperasi,
bagaimana kalau melahirkan di cesar? Kan di cesar itu udah operasi dalam perut. Apakah wajib adus? Wajib adus. Karena mengapa? Karena pasti darah yang keluar karena nifas adalah darah kotor. Pasti keluarnya bukan dalam perut, tapi dalam vagina, dalam kemaluan wanita. Nah, jadi wajib adus meskipun meskipun wanita melahirkannya karena cesar, wajib adus karena nifas. Next teh. Nah, ini wal wiladatu karena melahirkan. Nah, mengapa sana? Poinnya kok beda? Tadi karena nifas, sekarang melahirkan. Jadi kok poinnya beda? Tapi kan ini sebab akibat. Sebab kita melahirkan, kita mengeluarkan darah nifas. Nah, mengapa kok poinnya beda? Nah, ini kepintaran seorang pengarang kitab ya tentunya. Nah, wal wiladatu. Nah, karena melahirkan. Nah, pastinya. Jadi kalau kita misalkan wanita melahirkan karena wanita melahirkan di cesar, terus tidak keluar nifas, nah maka tentunya juga wajib adus. Karena mengapa? Karena ada dua poin di sini. Pertama karena nifas dan kedua karena melahirkan. Nah, jadi kalau kita melahirkan tidak mengeluarkan nifas, darah nifas seperti Siti Fatimah, tidak mengeluarkan darah nifas ketika melahirkan Sayyidina Hasan, hanya sekecelak kitroh karena sekecelak air nifas. Nah, maka wajib adus. Karena mengapa? Karena poinnya karena melahirkan. Nah, jadi misalkan di sini ada wanita suci seperti Siti Fatimah, ketika melahirkan tidak mengeluarkan darah nifas, maka itu wajib adus. Karena mengapa? Karena adusnya karena melahirkannya, bukan karena darah nifasnya. Nah, gitu. Al-mahsubatu bil balaili mujibatul lil gusli qatan wal mujarradatu anil balai mujibatul lil gusli fil asohi. Nah, ini ada dua. Kalau kita melahirkan bil balali karena basah, jadi keputihan ataupun itu basah sekeliling vaginanya, sekeliling tempat keluar bayinya itu basah. Nah, maka itu mujibatul lil qatan, wajib adusnya qatan. Tidak ada yang tidak ragu lagi. Tetapi kalau wal mujarradatu, tetapi kalau kering, nah, misalkan wanita melahirkannya itu bagus, kering, nggak keluar apapun. Nah, wal mujarradatu anil balali, kering dari kebasahan, mujibatul lil ghusli fil asahi. Nah, ini mujibatun mewajibkan lil ghusli kepada adus fil asahi dalam qaul asah yang paling sahih. Nah, jadi kalau kita basah wajib adus qat'an, tidak ragu lagi. Yang kedua, kalau kita melahirkan, kalau bukan kita ya, saya kan tidak melahirkan. Kalau wanita melahirkan, al mujarradah yang kering. Nah, mujibatul ghusli bil asahi, wajib adus dalam qaul asah, dalam qaul yang paling sahih. Nah, gitu. Next teh. Nah, karena meninggal, karena mati. Tentu semua orang pasti mati, mau raja, mau ataupun siapapun itu pasti mati. Nah, mengapa sana? Mengapa kok mayit itu wajib adus sebelum dikubur? Mengapa sebelum disolatan itu mayit wajib adus? Karena begini, kalau kita sholat, tentu kita harus berkeadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, jadi mayit itu diwuduan dan diadusan oleh orang yang hidup tentunya ya. Karena mengapa? Karena supaya mayit itu berkeadaan suci.
ketika disolatan, ketika kita solati, mayit itu keadaan suci, baik dari hadis kecil ataupun hadis hadas besar. Jadi saking takut-takutnya musannif dalam masalah ini, dalam masalah adus ini, jadi ada 6 poin yang kita mewajibkan kepada adus. Pertama tadi, 1, karena ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam farji, ya. Tuh, mau ujungnya doang ataupun dan zakarnya, maka itu wajib adus meskipun hanya menempel, hanya noel ke dalam kemaluan istri, maka itu wajib adus. Kedua, wa khurujul mani, keluar air mani, ya. Mau dari jalannya, dari testis, dari anus, dari kemaluan seorang lelaki, ataupun bukan dari jalannya. Misalkan karena penyakit yang mengharuskan 3 ya dibuang, maka itu wajib adus, pasti maninya keluar dari sana. Maka itu pun wajib adus bagi si orang itu. Ketiga, wal haidu, haid, wajib adus kepada kita. Haid itu adalah, ingat, haid itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena umurnya mencapai 9 tahun. Itu batas minimal haid seseorang. Kalau kita haid sebelum 9 tahun, berarti itu darah istihadah atau darah penyakit. Yang keempat adalah nifas, yaitu akibat wiladati, yaitu akibat kita melahirkan, akibat wanita melahirkan, bil balali, yang basah, au mujarradah, atau yang kering, maka itu wajib adus dalam qaul ashah atau yang paling sahih. Yang ke-5, wal wiladatu, karena melahirkan. Jadi misalkan di sini ada wanita, misalkan Teh Dehira atau Teh Winda atau Teh Widya melahirkan, terus gak keluar nih pas, enggak sekecil apapun, sedikit apapun gak keluar karena suci-sucinya wanita. Ya, itu wajib adus. Karena mengapa? Karena melahirkannya, bukan karena darah nifasnya. Dan yang terakhir, yang ke-6, yang mewajibkan kita kepada adus itu adalah kita ketika kita meninggal. Wajib adus. Adusnya wajib, tetapi kalau mewuduinya atau memberikan wudu kepadanya, itu ialah sunnah. Jadi barangkali ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf karena saya masih dalam belajar. Saya serahkan kepada moderator, silakan Teh Dehira. Baik, Akang, terima kasih banyak. Masya Allah ya. Mangga, langsung aja. Barangkali ada yang mau bertanya. Akang mau ditampung dulu atau mau langsung menjawab? Langsung aja. Oh, langsung boleh. Mangga, tuh ada yang mau nanya nggak? Ayo, materinya Masya Allah loh. Ih, sayang banget kalau nggak nanya. Mangga, Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Kang Didi. Suara saya kedengaran jelas tidak? Jelas, Kang. Kang Didi, saya izin bertanya. Kan kita tahu bahwa darah haid itu hukumnya najis dalam hukum Islam. Tetapi yang saya ingin tanyakan, jika sperma atau air mani itu hukumnya bagaimana dalam Islam? Itu hukumnya najis atau tidak? Terima kasih. Kalau haid dan nifas itu tentunya darahnya darah najis ya, karena itu darah kotoran. Tetapi kalau air mani itu bukan najis.
Karena kalau air mani najis, kita ada berasal dari air mani, tentunya kita juga najis. Semua orang najis. Mau nabi, mau rasul, semuanya awalnya dari air mani, nutfah. Maka itu semuanya pasti najis. Jadi air mani itu nggak najis. Cuman air mani itu eh, kodrul, kodrul ini barang yang jorok. Karena mengapa? Karena air mani itu ketika baru keluar masih basah, bau seperti pelepah kurma. Tetapi kalau sudah kering, air mani itu berbau seperti eh, roti. Baunya seperti roti. Kalau nggak percaya silakan coba. Barangkali seperti itu, Kang. Terima kasih Kang Titis atas jawaban. Baik, ini Kang, ada lagi dari Kang Rangga di kolom chat. Mangga katanya, eh belum ternyata. Mangga Kang Rangga, mau diketik saja apa mau unmic? Katanya kalau air wadi bagaimana Kang? Dan mohon penjelasannya gitu, wadi itu apa? Mungkin barangkali teman-teman Akang Teteh di sini belum pada tahu. Mangga Kang. Gitu. Air yang keluar, air itu ada tiga ya. Ada air wadi, ada air mandi, dan ada air mani. Air mani itu apa? Seorang manusia. Khalaq inna fi khal wa khalaqnahu min tin. Summa ja'alna nutfata 'alaqatan. Summa ja'alna nutfata. Nah, kemudian menjadi nutfah, air mani. Itu tidak najis, air mani. Karena kita berasal dari air mani. Terus kalau air madi dan air madi itu najis ketika kita setelah capek. Setelah capek, wah kita sudah bekerja keras, misalkan apapun itu kerja bakti. Nah, terus kita keluar air yang lengket seperti naon, seperti lem tetapi warnanya bening. Nah, itu najis, tetapi gak berbau. Berbaunya seperti air mani kan berbau. Memang air mani itu lengket seperti lem, warnanya bening tetapi berbau. Kalau air madi itu lengket warna bening tetapi tidak berbau, maka itu najis. Kalau air wadi itu si bungsu ketika kita kencing, mau wanita mau pria, terus kita kalau setelah tamat semua airnya keluar, kita suka kalau pria itu disunatkan. Kalau kalau pria disunatkan untuk mengelus-ngelus si kalau misalkan kalau pria disunatkan untuk mengelus-ngelus ininya. Nah, itu supaya air wadinya keluar. Karena ya kalau wanita digepok-gepok seperti tepuk tangan wanita. Nah, itu untuk apa? Untuk keluar air wadinya. Jadi keluar najisnya semua gitu. Jadi air mani enggak najis, tapi kalau air mandi dan air wadi itu najis. Nah, seperti itu Kang. Kalau lebihnya maaf. Baik, apakah menjawab Kakang? Oh, menjawab katanya. Zakila. Baik, ada lagi pertanyaan, Mangga. Ini ilmu yang sangat penting ya, karena memang Masya Allah sekali, mungkin banyak sekali yang belum tahu, terutama saya. Jadi Mangga sok, bisa ada yang mau nanya lagi. Di luar konteks yang kita bahas, boleh ya Kang? Ya silakan teh, bebas aja. Nah tuh, dikasih kebebasan sama Kang Dedenya, jadi Mangga sok. Ayo, banyak-banyak bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi, Mangga?
Kang Rangga mau bertanya lagi? Ini ada dari Teh Winda Kang, katanya Assalamualaikum. Izin bertanya, kenapa wanita head rambut atau barang apapun harus dikumpulkan? Terima kasih Kang. Oh ya mungkin kan biasanya nih katanya kalau head itu kayak kuku, rambut itu harus dikumpulkan. Nah itu mungkin Akang tahu hadisnya sahih atau enggak, atau mungkin cuman sekedar mitos aja, atau ada mungkin penjelasannya dari kitab Sapinah. Mangga Kang, terima kasih. Ini ya. Jadi kalau misalkan ketika head suka rontok katanya kan saking panasnya itu darah head karena saking panasnya darah head jadi ininya rontoknya panas karena itu dalam kitab Bajuri itu dikatakan karena head itu adalah mengapa awal kita keluar head itu panas karena head itu adalah anak darah yang berasal dari api neraka katanya. Maka ya pasti wanita merasakannya panasnya head awal head seperti apa. Nah, jadi dah mengapa rambut ataupun kuku gak boleh ya? Karena mengapa? Karena semua badan kita yang dari ujung rambut sampai ujung kaki dan pala kaki itu semuanya wajib kita adusi. Wa ta'mimu badanihi bil ma'i, semuanya wajib diadus, dibanjur, dikucur oleh air. Nah, jadi kalau misalkan kan kalau head itu kan seperti lelaki. Kalau laki keluar air mani, mau mandi adus sambil motong kuku boleh sambil adus. Niat saya mengadusi kuku. Kalau rambut, kalau mau cukur kumis atau mau cukur jenggot atau mau cukur rambut silakan ketika adus niat saya mengadusi rambut ini. Nah, kalau wanita juga biasa seperti itu. Misalkan kalau takut ketika rontok kumpulin kuku ketika sudah motong disimpan dikumpulin. Nah, karena kita karena kita takut hilang rambutnya atau kukunya, jadi kita setiap rontok rambut ataupun ketika memotong kukunya kumpulin, setelah kumpulin dan rambutnya bawa ke air langsung kita adusi. Niat saya mengadusi kuku dan rambut ini fardu karena Allah. Nah, bisa seperti itu. Jadi karena mengapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan karena kalau kita adus dan ada satu anggota wudhu, satu anggota tubuh kita yang belum teradusi baik itu rambut, kuku ataupun apapun itu, maka kita di akhirat itu akan datang orang yang memang usianya masih anak orangnya anak-anak, tetapi rambutnya penuh dengan kumis, penuh dengan kuis, rambut putih. Ya, orang-orang di sana bertanya, Jang, kunaon anjeun, Jang, kunaon seneta sana. Masa sana kamu kan masih anak-anak, tetapi kok rambut kamu itu putih sekali sana, seperti orang tua. Lalu orang-orang itu menjawab, ini saya karena dulu saya pernah adus ada satu anggota tubuh saya yang belum teradusi, maka saja itu seperti ini. Jadi inilah dasar hadis yang mengatakan bahwa kita rambut harus diadusi dan kuku juga harus diadusi. Kurang lebihnya seperti itu teh. Baik, terima kasih banyak Akang. Apakah menjawab Teh Winda? Iya Teh, terima kasih. Baik. Ya, sama-sama. Mangga, ada lagi pertanyaan? Ayo, banyakin nanya. Lumayan loh ilmu.
Ada lagi, mungkin masih pada malu-malu Kang, jadi antara malu atau mungkin kurang paham. Jadi belum ada yang nanya ini teh. Sok atuh. Ayo Kang Hanan mau nanya nggak? Oh Kang Hanan mau udah expert ya. Cekap abi mah teh. Oh cekap. Mangga atuh, siapa lagi yang mau nanya nih Kang Dede? Udah tidak sabar untuk menjawab ya Kang ya. Ada lagi nggak? Ayo. Mungkin sudah cukup sudah pada paham mungkin ya. Nggak ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya udah deh Kang. Bisi pada malu, saya aja yang ngewakilinnya. Mungkin kan Kang, yang namanya perempuan apalagi ketika setiap bulannya itu pasti apa mengalami haid dan harus adus. Kita kan mungkin ada tata cara yang harus kita lakukan, maksudnya kayak pertama harus membasuh harus apa mungkin ada sebagian orang yang belum tahu ya, ya entah gimana ya. Maksudnya ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu, tapi biar menyamakan gitu, boleh nggak Kang akan jelasin kembali biar kita tuh benar-benar tahu gitu yang ada di sini. Bisi gitu ada yang belum tahu tapi malu untuk nanya. Enggak Kang? Jadi teh tata cara adusnya gitu atau apa? Iya Kang. Oh. Tata cara adus ya. Ada kalau head kan ada nanti pasalnya tentang paling banyak hari head atau paling biasanya head kita seberapa hari, atau ada kalau tata cara adusnya ada sunatnya adus ya. Wa sunanuhu ayil guslu satu asya. Dan sunat adus itu ada 5 tata cara adusnya ya. Pertama, al wudu'u kamilan qoblahu. Pertama itu harus wudu secara sempurna qoblahu, sebelum adus. Jadi kita misalkan kita sebelum adus itu wudu, kita wudu semuanya anggota, seperti kita mau wudu pas sholat, mulai cuci telangan sampai pergelangan, berkumur, basuh hidung, muka, tangan, rambut, telinga, dan sampai kaki. Maka itu secara wudunya secara kamilan, secara sempurna, sebelum adusnya kita harus berwudu. Tetapi dalam niatnya itu beda. Nawaitul wudu'a biraf'il hadatsil akbari qablahu sunnatal lillahi ta'ala. Kalau mau sholat kan itu nawaitul doa liraf'il hadatsil asgori pardon lillahi ta'ala. Tetapi kalau liraf'il hadatsil akbari sunnatal lillahi ta'ala. Niat abi wudu untuk menghilangkan hadas besar sebelum adus, sunat karena Allah Ta'ala. Pertama, wudu. Nah, setelah wudu atas niyah, yaitu membaca basmalah. Salah ini. Jadi basmalah dulu sebelum adus, bismillahirrahmanirrahim. Terus wudu. Nah, jadi bismillah. Jadi karena apa? Karena kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa abdar au ajdam au aqta. Setiap pekerjaan yang baik, nah ini adus itu tentu baik. Karena mengapa? Karena kalau kita adus, karena poin yang pertama tadi, ilajul hasabati fil farji, karena memasukkan hasabah ke dalam farji, sekali adus kata malaikat Jibril, ketika sekecil air, maka itu satu istighfar dari para malaikat. Sekadar kecelak air, sangat celak. Kalau kita habis satu jolang, berapa gayung, berapa kecelak itu.
Maka sebanyak itu para malaikat memintakan ampunan untuk kita yang adus karena poin yang pertama tadi, yang karena memasukkan hasabah ke dalam parji. Nah, pertama tasmiyah, kedua wudu, khamiran secara sempurna, qoblahu. Nah, yang ketiga yaitu wa imrarul jadi ala jasadi, membalik-balikan tangannya kepada jasadnya. Jadi kita adus. Jadi dimulai dari yang atas. Adusnya yang kepala, udah kepala. Wa taqdimu yumna ala yusra. Dan mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wudu, udah wudu. Kita mulai dari kepala yang atas. Udah kepala dulu, udah kepala baru anggota tubuh yang kanan, tangan kanan, telinga kanan, dohiran batinan kalau telinga juga. Jadi telinganya itu ini dibuka, nah ini colok ke dalam telinga. Karena kata para ulama, setan itu betah, setan itu senang di tempat yang liang-liangan, terutama liang kemaluan, liang-liangan, liang telinga, liang sama apapun itu, tempat setan bersembunyi di sana. Jadi ininya colok ke dalam, lalu hidungnya juga colok ke dalam, semuanya colok, semuanya. Ini wah, jadi ininya juga ini juga dilipat-lipat. Siku kan ini. Nah, kan ini kulitnya mengerut. Jadi kalau kita harusnya tangannya lurus, maka ini kulit yang mengerut ini tidak terarusi oleh kita. Maka kita gini kan. Nah, lutut juga kan mengerut. Jadi kita gini kan. Jadi semuanya tidak ada yang kelewat. Nah, kaki juga jari-jari kaki harus digini-gini. Semuanya kemaluan, terutama kemaluan kita, maka itu harus secara sempurna. Di kuku mahal lah bahasa nama. Harus secara sempurna dibersihan anak. Harus mendahulukan yang kanan. Yang pertama sebelum adus bismillah. Kedua wudu. Terus setelah wudu kepala dulu yang atas, udah kepala, mendahulukan yang kanan, telinga kanan, hidung, yang kanan, hidung badan dua-duanya langsung, hidung, terus tangan kanan, kaki kanan, setelah kaki baru tangan kiri, telinga kiri, kaki juga kiri, dan semuanya. Dan lipat-lipatnya dari kepergelangan, jari-jari ataupun dalam apapun itu yang lipat-lipat, maka kita harus secara detail, secara sempurna membersihkannya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, Masya Allah sekali ya. Ini Kang, ada 2 pertanyaan lagi nih. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Takutnya putus-putus. Jelas. Ya, kata Kang Lian cenah, Assalamualaikum Kang Dede, izin bertanya di luar tema. Kalau misal kita udah berusaha meminta maaf kepada seseorang, tapi orang tersebut tetap tidak mau memaafkan kita, apakah kita nanti pas naik haji atau umroh tetap akan mendapatkan balasan atau ajab dari Allah? Nah, lalu yang selanjutnya ada dari Kang Rangga. Assalamualaikum Kang, izin bertanya, kan adus itu memakai air. Nah, jika dikala waktu si air itu tidak ada, misal terjadi kekeringan katanya, sekalinya ada air pun bukan air yang suci dan mensucikan. Nah, apa ada solusi lain atau keringanan terkait bersuci tersebut? Jazakallah Kang, katanya gitu. Enggak Kang? Dijawab. Yang pertama dari Kang Dian ya. Jadi Kang, misalkan kalau kita meminta maaf pada seseorang, terus orang itu tidak memaafkan kita, nah kita diwajibkan untuk meminta maaf. Jadi urusan memaafkan tidaknya tergantung si itu orang itunya.
Jadi kewajiban kita hanya meminta maaf. Setelah kita minta maaf kepada orang, nah, dia mau memaafkan kita, dia mau tidak memaafkan kita, maka terserah dia, itu urusan dia sama Allah nantinya, bukan sama kita lagi. Karena kalau sama kita udah dengan kita meminta maaf. Nah, jadi gitu Kang. Jelas Kang? Terus dari Kang Rangga, bagaimana kalau nggak ada air? Kalau juga airnya nggak suci, jadi ya. Airnya, jadi bisa juga tayamum dalam masalah-masalah sebelumnya. Nah, jadi kalau kita misalkan, jadi dari sekarang bersiap-siap, harusnya dari sekarang. Jadi kita menggali tanah, cara-caranya ya, menggali tanah minimal kedalaman 40 cm. Setelah kedalaman 40 cm, kita ambil tanahnya ke dalam toples atau apapun itu yang tidak akan terjangkau oleh kita, tidak akan terjangkau oleh siapapun, karena takut najis tanahnya. Kita udah ngambil tanah, lebu, jadi tutup, jadi sampai seperti tepung, lembut sampai seperti tepung. Setelah seperti tepung, masukkan ke dalam toples ataupun apapun itu, simpan di toples, tutup. Nah, setelah tutup, mau kita wudhu ataupun kita tayamum pakai tanah itu. Jadi nggak boleh, kan sebagian orang bisa, orang tua kita kan sudah suka tayamum dalam tembok, di tembok itu bisa, tetapi temboknya itu kan debu itu kan najis dan emang nggak akan suci, nggak akan sah sholatnya karena kita tayamum kepada barang yang najis. Nah, jadi kita harus menyiapkan tanah. Jadi tata caranya tadi, gali 40 cm, setelah 40 cm ambil tanahnya, lalu tutup sampai seperti terigu, sampai lembut seperti terigu. Setelah itu simpan dalam toples. Nah, adus. Tata caranya bagaimana kalau adus? Jadi kita bukan mandi dengan tanah, bukan guling-guling adus, bukan seperti itu. Tetapi kita ya, seperti tayamum, misalkan tangan dulu. Misalkan kemarin kan saya sudah pas pasal sebelumnya tayamum seperti ini. Ini kan, ini misalkan tanah pada tanah. Udah tak, nah, jadi kepur-kepurnya jangan di atas tanah. Nanti najis itunya, tapi di sisinya. Udah gitu langsung gini. Jadi si jempol harus bertepuk dengan jempol lagi, tidak boleh jempol kena kulit sebelumnya. Takut najis jempolnya, jadi jempol dengan jempol lagi. Dan nyangkit juga seperti itu. Nah, jadi yang belakang dengan jari. Lalu dengan pergelangan, jadi jempol nggak boleh kena. Jempol harus dengan jempol lagi. Nah, bertemu dengan jempol lagi. Kalau wajahnya, jadi kita ngambil tanah lagi. Kalau wajah dari atas dulu, dengan jari dari atas, pas pipi dengan pergelangan, lalu, nah, si jempol harus bertemunya dengan hidung. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ya, gimana Kang Rangga kalau jadi bisa dengan tayamum, bisa dengan tanah yang suci. Kurang lebihnya seperti itu, Kang. Masya Allah sekali ya, Kang. Kotanya cina, tapi nggak akan gatel cina itu teh, Kang. Gak, insya Allah. Ini kan syariat Islam. Kalau Islam itu mengajarkan tentu ada sebab akibat. Mengapa tayamum harus dengan tanah? Enggak misalkan dengan daun ataupun dengan apapun itu. Karena mengapa? Karena tanah bisa menyerap zat-zat yang kotor dalam tubuh kita. Nah, dalam IPA kan dalam sajian dikatakan tanah itu mengandung zat apa namanya? Saya lupa lagi. Jadi tanah itu mengandung zat yang kotoran semuanya itu akan
diserap oleh tanah. Jadi kita tayamum dengan tanah. Maka Islam itu agama yang paling oke. Karena setiap kebijakan, setiap argumentasi Islam itu tidak ada yang berlawanan dengan kesehatan. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya Kang. Baik Kang, katanya jazakallah. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kang. Masya Allah banyak ya yang nanya. Katanya kalau misalnya gimana hukumnya kalau kita berangkat ke gunung, misalnya di sana teh cenah udah tahu nggak ada air buat tayamumnya, nyiapin dari rumah bawa tanah nggak apa-apa atau harus asli tanah gunung? Katanya gitu. Terima kasih Kang, mangga langsung dijawab saja. Dari Teh Winda. Kan sekarang itu kan sekarang lagi tenar ya olahraga seperti itu. Kita naik gunung, jadi kita itu itu bagus. Stamina seperti itu bagus. Jadi kita sudah membayang ke depan kalau di gunung itu gak akan ada air. Sekalipun ada air itu air embun. Jadi kita air embun, jadi kita persiapan dulu dalam rumah, bawa tanah. Untuk lalu tayamum ketika kita misalkan kan bata tayamum itu kan ada 3 yang udah ada ya pasal yang sebelumnya. Tawahumul ma'u, salah satunya tawahumul ma'u, kita menemukan air. Jadi ketika kita sudah tayamum, misalkan kita mau sholat subuh, tayamum udah tayamum, lalu kita keluar, lalu pas di luar ada air, maka ketika kita menemukan air kita harus wudu. Karena mengapa? Karena tayamumnya batal. Ketika kita menemukan air harus wudu. Nah, misalkan kalau kita nggak bawa tanah untuk tayamum, lalu kita di gunungnya itu menemukan daun-daun yang mengandung air, itu boleh yang dipakai untuk wudu. Daun-daun embunnya. Jadi misalkan ada daun talas, ada daun rumput, kita wudu. Muka dulu, jadi parunya doang, udah muka, tangan, langsung rambut lalu kaki. Jadi itu boleh aja untuk memakai air embun kalau nggak ada air ataupun kita nggak bawa tanah. Bagaimana kalau sholatnya siang, sholat duhur, kan itu nggak mungkin ada embun ya, meskipun di gunung. Nah, jadi kita ngedadak aja, kan di gunung banyak tanah, gali langsung di gunung. Udah di gunung, udah tanah, udah menggali, ambil sedikit, kira-kira 1 piring lah. Udah ada 1 piring, kita pakai tayamum di sana. Insya Allah ini kemuliaan agama Islam. Jadi tidak memberatkan apapun dalam keadaan apapun. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Jadi agama itu mudah. Kita ketika gak ada air kita bisa tayamum. Ketika kita bersuci nggak ada air kita bisa dengan batu. Ataupun ketika kita tidak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk, sambil tidur. Udah sambil tidur tidak bisa, hanya bisa dengan mata bisa. Udah sambil dengan mata tidak bisa, dengan hati bisa. Udah dengan hati baru kita bisa disolatan, itu namanya mati. Nah, jadi Islam itu gak ada perkara yang memberatkan untuk umatnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Teh Linda. Terima kasih Kang, puas banget Ron kasih Ron. Baik, Masya Allah ya. Ada lagi pertanyaan? Ini katanya nih satu lagi ya Kang. Kasihan. Katanya, sebentar. Dari Kang Rangga. Cina katanya mohon maaf di luar tema. Saya tuh masih belum ngerti terkait bersuci dengan batu, gimana itu teh Kang? Misal pup di gunung, nggak ada air katanya teh kayak gitu. Bangga Kang, dijelaskan. Nah, dengan batu ya, kita kembali lagi dengan pasal sebelumnya dengan batu. Ya, aduh, pasal jorok lagi ini nih, pasal jorok lagi. Misalkan ya, kita itu di gunung itu kan nggak ada air,
Lalu kita itu gak kebelat, gak kuat mau kencing ataupun mau BAB. Ketika kita sudah itu, uh, ketika sudah selesai kencingnya ataupun sedang selesai BAB-nya, jadi sebelum kita BAB ataupun buang air kecil, kita siapkan dulu 3 batu. Di salah Fatihah ajarin 3 batu yang suci, yang mempunyai 3 sisi berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga. Nah, kita siapkan dulu. Setelah kita selesai, baru kalau kita misalkan kencing, jadi kita terlebih dahulu sisi yang ini oles-oles. Terus sisi yang ini lagi oles-oles, terus sisi lagi oles-oles. Nah, belum selesai dengan 1 batu, ambil lagi batu, oles-oles lagi. Belum selesai lagi, masih kotor. Ambil lagi batu, baru dengan 3 batu. Kalau setelah dengan 3 batu masih belum selesai, ambil lagi batu dengan 4 batu. Nah, jadi harus sampai bersih. Dan batunya juga harus yang kering, nggak boleh yang basah. Karena mengapa? Karena kalau baru yang batunya basah, najis kita juga basah, maka itu akan tercampur secara otomatis dengan batunya. Maka tidak boleh menggunakan batu yang basah, harus batunya yang kering. Dan juga najisnya tidak boleh kering. Jadi misalkan Kang Rangga yang bertanya, Kang Rangga teh BAB, tetapi belum nyiapkan batunya. Mencari dulu, wah, sambil birit mencari batu, terus kasih kotoran Akang itu sampai kering, nggak bisa dengan batu, maka itu harus dengan air. Nggak boleh dengan batu yang kotoran yang sudah kering. Mau kencing ataupun mau buang air besar harus masih basah. Jadi harus kalau berita paktua hari takene, ya gitu Kang. Tata caranya, jadi akan siapkan dulu 3 batu sebelum BAB. Nah, setelah BAB langsung bersihkan. Nggak nunggu dulu karena takut kering si kotorannya itu. Mau Ya. bertanya? Silakan Kang. Nah, gitu Kang. Kira-kira kurang lebihnya mohon maaf Kang. Baik, 1 pertanyaan lagi aja ya Kang, karena memang waktu sudah pukul 5 lebih. Mangga tadi Akang siapa yang ingin bertanya tadi teh? Kang Torik? Nggak jadi teh, tadi ada itu. Oh, ya udah. Baik. Katanya ini nih Kang, dikit lagi. Kata Kang Rangga, batunya emang harus ada batu khusus atau bebas gitu, batu apa aja? Oh, batunya bebas. Jadi asal batunya suci aja. Batunya suci, bisa menyerap najis, lalu suci, bisa menyerap najis, dan batunya yang kering. Nah, itu aja teh. Baik, alhamdulillah ya. Banyak banget tadi pertanyaannya, Masya Allah. Ilmunya juga Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Baik Akang, mangga barangkali ada kata-kata terakhir atau sudah cukup, Kang Dede? Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kekurangannya, karena saya masih belajar. Jadi kalau misalkan ada salah penyampaian ataupun salah kata-kata, mohon maaf dalam hati yang paling dalam lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf sekali lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Ilmu yang kita dapatkan pada hari ini tuh tadi ada yang bahas tayamum, terus adus, terus bersuci pakai batu, lagi kita mereview yang materi yang kemarin, terus tadi banyak sekali pokoknya ya. Mudah-mudahan
ilmu yang telah Akang Dede sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita, bisa diamalkan juga, dan bisa menjadi pahala untuk beliau gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita tutup dengan kifaratul majlis ya bareng-bareng. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta